Kemudian kita meminta kepada Bapak Dr. William, beliau adalah staf ahli B3 Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak William, wonten? Bapak William masih ada? Ya, Bapak? siap. Terima kasih, Bu Dian. Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam berdamai. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, terutama di dalam waktu Hari Pahlawan di hari ini yang sangat berbahagia ini, di mana kita bisa merayakannya dengan bersatu di dalam webinar yang membahas tentang ekoenzim, di mana ekoenzim ini sangat luar biasa sebetulnya. Waktu dulu saya mengenal ekoenzim ini saat masih ada di Satgas ya, Satgas COVID, sehingga zaman dulu saya juga nggak tahu sih namanya ekoenzim itu apa, itu sama seperti Pak Sumarsono dari PMI. Saya juga nggak ngerti nih apa ini ekoenzim ini. Nah, terus akhirnya ya karena saya tidak tahu dan akhirnya saya coba cari tahu sendiri, belajar dengan dari cari-cari literatur segala macam, dan ternyata dari sana ekoenzim ini ternyata luar biasa. Sangat kalau dibilang ini senjata pamungkas. Kenapa saya bilang senjata pamungkas? Karena di dalam ekoenzim ini kita bisa menyelesaikan banyak masalah tanpa ada masalah. Nah, itu kan jadi pamungkas ya. Jadi sekarang itu banyak sekali masalah. Satu, sampah itu bisa terselesaikan. Karena 60% dari sampah yang ada di produksi itu adalah organik. Dari 60% ini, otomatis ini jadi bahan dasar daripada ekoenzim. Ya, jadi di sini juga berarti kan kita sudah menyelesaikan mayoritas daripada sampah yang ada di Indonesia ini. Kalau misalnya kita bisa menggunakan dan menggerakkan seluruh masyarakat di Indonesia, gitu. Nanti TPA itu kosong gitu nanti ya. Kalau misalnya kita bisa menggerakkan masyarakat di Indonesia. Kemudian selain daripada itu, ternyata manfaat daripada ekoenzim ini banyak sekali, luar biasa sekali. Banyak masalah seperti sekarang ini yang saya baru kemarin juga baru saya ketahui bahwa ekoenzim ini bisa untuk meremediasi atau memperbaiki atau memulihkan lahan-lahan yang tercemar. Gitu. Lahan tercemar itu seperti yang kena tumpahan minyak, kena bahan-bahan toksik ya, logam-logam berat itu karena di saya di LHK bidangnya saya itu. Yang dari kemarin ini banyak masalah karena tidak bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita lagi coba, mudah-mudahan uji yang kita lakukan ini berhasil. Kalau berhasil ya itu kita luar biasa sekali. Tapi selain daripada itu, jadi dia bukan hanya membersihkan, tapi juga ternyata ini bisa sebagai pupuk. Nah, ini sekarang juga saya lagi mendorong di KLHK untuk menjadi pupuk daripada berbagai macam tanaman yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga, gitu ya. Ini jadi akhirnya kita istilahnya yang Pak Jokowi bikin di G20 ini, yaitu recover faster and stronger ya. Nah, itu bisa terjadi nanti di Indonesia. Mudah-mudahan kita nggak sampai kena krisis gitu ya. Dan ini semua berkat daripada ekoenzim. Jadi ekoenzim ini sangat luar biasa sekali memang. Dan masih banyak lagi memang hal-hal yang di dalam kita belum tahu secara detail, tapi kita akan coba untuk cari tahu. Dan mudah-mudahan dengan webinar ini hari ini kita banyak membuka mata juga terhadap fungsi atau kegunaan daripada ekoenzim, gitu ya, termasuk di sini juga kemampuan dia untuk membersihkan sungai, termasuk juga di sini yang ada beberapa hal yang saya juga cukup tertarik,
yaitu dia bisa meningkatkan kemampuan sungai untuk menjadi istilahnya sungai yang tercemar di sini, sungai yang tercemar itu untuk bisa kembali mampu untuk menampung atau memfasilitasi kehidupan. Karena dengan pemberian ekoenzim itu pH daripada sungai yang tadinya karena polusi dan segala macam, karena chemical segala macam itu akhirnya tuh, tapi dengan pemberian ekoenzim itu malah bisa mencapai optimal di 7,4 di 7,3, termasuk juga dengan kadar BOD dan COD dan total soluble-nya ya. Itu jadi Dr. John On dari Malaysia nanti mungkin bisa membahas lebih jauh mungkin ya, gitu, karena sebetulnya kalau dibilang ini ekoenzim ini sangat luar biasa. Jadi semangat semuanya, mari kita berjuang bersama-sama memulihkan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak William. Nah, ini pesan dari kami semua Bapak untuk disampaikan pada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempush semua dinas lingkungan hidup di seluruh daerah untuk bergabung bersama kita untuk memperjuangkan bersama-sama pengolahan sampah organik berbasis ekoenzim ini. Karena terus terang Bapak, dari kami juga mengalami kesulitan untuk koordinasi gitu. Jadi mungkin saya minta tolong dan teman-teman untuk bisa diberikan jalan untuk berjuang bersama-sama dengan dinas terkait gitu. Matur nuwun loh Bapak. Selanjutnya yang luar biasa lagi dan kita tunggu-tunggu semua, dan saya mau menyapa dulu semua teman-teman para pahlawan lingkungan dan pahlawan kemandirian yang terus terang Bapak dalam memperjuangkan ekoenzim ini tidak pernah kita ini ceritanya itu nggak enak semua. Ada yang dibilang stres, ada yang dibilang gila, bahkan tidak dipercaya. Itu merupakan makanan harian kita, Pak. Tetapi kita terus berjuang seperti para pahlawan yang tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan ekoenzim ini untuk sesama, kemudian membantu negara ini dari keterpurukan dari sampah organik ciptaan Dr. Rosukon.